gitu Mir ceritanya. Nah, menurut lo gimana? Aneh kan? Masa dia tuh gak ada panik-paniknya sama sekali waktu ceritain soal Kak Anggia? Bahkan seakan-akan dia tuh kayak mau nyelidikin soal kematiannya Kak Anggia. Indah kenapa kelihatan galau gitu ya? Jangan-jangan Indah mulai luluh sama Ren. Mir, gue cerita lo malah ngelamun sih. Kan gue lagi nanya pendapat lo. Ya, enggak, gue cuma aneh aja. Dari yang gue lihat dari mata lo, gue ngerasa kayak lo udah mulai goyang dan mulai terpengaruh sama Ren ya. Mir, gue tuh gak terpengaruh. Gue cuma ceritain ke lo soal sikap Ren tadi. Yakin lo? Kok kalau gue lihat dari mata lo ya, lo kayak nggak bisa ngebedain mana orang baik mana orang jahat. Indah, yang namanya orang jahat, selalu berkelakuan seperti malaikat di depan semua orang untuk menutupi dirinya yang iblis, oke? Satu hal lagi, gue agak aneh. Kenapa Ren ceritain semuanya ke lo soal kasus ini? Karena logikanya, kalau dia nyeritain semuanya, gue rasa karena dia mau nutupin kasusnya dia. Dan kenapa dia sebegitu percayanya sama lo soal kasus ini? Coba pikir logikanya. Gue ingetin sama lo, jangan pernah lepas dari dendam lo. Karena bikin kita tetap hidup dan ngerasa semangat dengan hidup ini. Karena dendam dalam hati kita. Oke. Lo gak perlu khawatir. Gue akan selalu inget dengan tujuan gue. Dan gue pastiin gue akan cari tahu lebih dalam lagi soal ini. Tapi kenapa gue yakin kalau Ren itu jujur? Dan kenapa gue yakin ada ketulusan di matanya Ren? Gimana? Lu gak goyah kan? Hanya karena sikapnya Ren yang berlaku seperti itu dulu. Gue gak akan goyah. Gue akan terus cari tahu tentang kematiannya Kak Anggia. Dan gue akan buktiin kalau Ren itu emang pembunuhnya. Oke. Gue yakin. Gue akan ngebuktiin kalau Ren terlibat dalam kematiannya Kak Anggia. Ya udah. Sekarang semua clear kan? Dan semestinya lu gak usah nanya pendapat gua soal pertanyaan yang tadi. Karena semuanya udah jelas. Gue akan terus pastiin dan cari tahu kebenarannya. Indah kok jadi kelihatan gak semangat gitu ya sama tujuannya untuk balas dendam. Sekarang gue jadi ragu, apa Indah udah mulai kepengaruh atau mulai lembek sama Ren? Ya udah, kalau gitu gue lanjut kerja ya. Dan lu udah tetap semangat, oke? Kamu kasih tahu Indah, suruh Indah temuin Pak Ren di kamar 2030, ngerti? Baik Pak. Dan kamu bilang sama Emir, kalau dia ditungguin Indah di kamar 2030. Siapa? Ya. Ini buat kalian, terima. Dan pastikan, semua berjalan sesuai rencana. Iya Pak. Kami permisi Pak. Ya. Makasih banyak, Pak. Sebentar lagi dia. Sebentar lagi. Mbak Indah, ada pesan dari Pak Ren. Katanya Mbak diminta datang ke kamar 2030. Kayaknya nggak ada tugas untuk gue datang ke kamar hotel. Untuk apa saya kesana ya Pak? Saya kurang tahu Mbak. Soalnya Bapak hanya berpesan itu aja. Mbak diminta datang ke kamar itu. Kok aneh ya? Saya kurang paham Mbak. Silakan Mbak datang ke sana aja.
kenapa Ren nungguin gue di kamar hotel? Ya udah, makasih ya Pak. Sama-sama, Mbak. Ya, masuk. Permisi Pak. Ya. Ada apa? Bapak diminta untuk datang ke kamar 2030 oleh Mbak Indah, Pak. Diminta datang ke kamar itu oleh Indah. Mbak Indah sendiri yang suruh, Pak. Gue baru aja ketemu Indah. Kok tiba-tiba Indah ngajakin ketemuan? Di kamar lagi. Ini mencurigakan nih. Kok kayaknya ada yang aneh ya? Sebentar. Anda yakin? Indah yang meminta saya untuk menemui dia di kamar itu? Yakin, Pak? Sekali lagi saya tanya. Indah atau orang lain yang menyuruh Anda untuk saya menemui Indah? Jujur. Mbak Indah sendiri yang suruh saya untuk menemui Pak Emir. Ini agak aneh buat saya. Karena saya baru saja bertemu dengan Indah. Saya kurang tahu, Pak. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan Mbak Indah kepada Pak Emir. Oke. Kalau begitu sekarang silakan keluar dari ruangan saya. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi, Pak. Jangan-jangan Indah tahu sesuatu soal Anggia. Makanya dia nggak berani ngabarin gue lewat telepon. Karena takut diawasin sama si Ren. Atau ada rencana lain yang mau ngerjain Indah. Dion, dia baru saja kena jebakan kita. Iya, Pak. Dan dia akan tertangkap basah. Ya, kita akan buat Ren memergoki mereka berduaan di kamar. Dan nanti kita akan kasih tahu Ren. Ren pasti akan marah. Karena dia berani berbuat yang enggak berduaan di sana. Dan yang pasti, Pak, rencana kita kali ini akan berhasil. Dan Ren bakal marah besar, Pak. Nggak mungkin nggak berhasil dia. Pasti berhasil. Pak Ren? Pak Ren? Kemana sih si Pak Ren? Kok nggak ada? Beneran nggak ada nih Pak Ren. Jangan-jangan gue dikerjain lagi. Gue harus telepon Emil. Aduh, handphone gue ketinggalan lagi. Emir, kamu Ya. lihat Ren nggak? Enggak. Gue nggak lihat. Kemana sih Ren? Di ruangan yang nggak ada, di lobi nggak ada. Masa kamu nggak lihat dia sih? Ren nggak ada, Indah juga nggak ada. Apa jangan-jangan mereka lagi berduaan? Menurut aku sih percuma ya kamu teleponin dia terus berulang-ulang kali. Aku aja nyariin Ren dari tadi gak ada. Aku sih curiga kalau mereka tuh lagi pergi berduaan. Gue nggak minta pendapat lo.
Jadi lebih baik lo diam. Kok Riri mati? Duh. Harus telepon security nih. Ya ampun. Handphone aku lobet. Emir, aku pinjam handphone kamu. Cepetan, kita harus telepon security. Oke. Ada sinyal lagi. Pak security, Pak tolongin saya sama Emir, Pak. Saya sama Emir kejebak di lift lobby lantai 2, Pak. Baik Bu, saya segera lapor ke teknisi. Muka kamu kenapa gelisah kayak gitu? Kayak mau buru-buru ngelakuin sesuatu aja. Lo bisa diem nggak? Gak usah ngomong sama gue. Diem. Tolong! Security! Security! Tolong panggilkan teknisi! Emir, kamu tuh bisa sabar gak sih? Halo Pak Billy, saya baru saja dari ruangan Pak Ren. Tapi Pak Ren tidak ada, Pak. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Baik, Pak. Ren lagi nggak ada dalam ruangannya. Pasti dia lagi nyariin Indah. Dan pasti semua ini akan ketahuan juga. Itu bener banget, Pak. Sebentar lagi keadaan hotel ini bakal geger lagi. Dan tidak akan lama lagi, Indah dan Emir itu akan diusir dari sini. Pak, ini namanya sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Pak Ren ada apa, Pak? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Ngapain kamu di sini? Kan Pak Ren yang suruh saya kesini. Tadi ada pegawai lain yang nyuruh saya ke atas buat nemuin Pak Ren. Enggak. Saya nggak nyuruh pegawai untuk kasih tahu kamu kalau saya ada di kamar 2030 ini. Mungkin kamu salah dengar kali. Atau atau jangan-jangan kamu pura-pura ya? Pura-pura? Iya. Kamu pura-pura buat temenin saya datang ke sini kan? Dengan alasan kamu tadi itu. Ngapain juga saya kayak gitu? Aneh. Gimana saya tahu? Mungkin kamu nemenin saya kali buat ngecek pintu hotel kamar ini. Karena saya dapat laporan kalau pintu ini sering rusak. Tapi udah diperbaiki katanya. Ren sering banget bilang jangan GR ke gue. Tapi dia malah GR sendiri sekarang. Kayaknya sih bener. Indah kesini karena pengen nemenin saya. Pak, tadi tuh beneran ada pegawai yang suruh saya kesini. Kalau Bapak emang gak manggil saya kesini, ya udah saya mau balik ke ruangan kerja saya sekarang. Kamu gengsi ya? Ngakuin tujuan kamu sebenarnya kesini. Ngapain saya gengsi? Saya cuma ngomong apa adanya kok, Pak. Ya udah, kalau gitu saya mau balik ke ruangan kerja saya. Saya masih banyak kerjaan. Ya udah, saya juga mau balik kok. Sepertinya pintunya kekunci. Aduh, kenapa ya, Pak? Gimana nih? Coba sih saya yang cek. Nggak bisa kan? Gimana nih? Padahal mereka bilang pintu ini udah dibenerin. Ternyata rusak lagi. Maaf ya. Harusnya tadi saya nggak usah tutup pintunya. Kita jadi terkurung di sini. Mau gimana lagi, Pak? Bapak kan juga nggak sengaja. Ya iyalah. Nggak mungkin saya sengaja ngurung kamu di sini. Sama saya lagi. Nanti kalau jadi fitnah gimana? Jadi fitnah? Nggak mau. Tapi ini kayak dejavu ya.
Ini kedua kalinya kita terkurung di ruangan yang terkunci. Iya, deja vu yang nyebelin.